teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama ya. Belajar bersama-sama, belajar agama. Masih tetap sama Lao Sejikyong. Masih ingat kan Lao Sejikyong ganteng ini? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau belajar bersama-sama. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami bisa mengerti apa yang akan kami pelajari dan bisa kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami belajar di rumah, Tuhan hadir di rumah kami masing-masing dan menolong kami supaya kami bisa belajar dengan konsentrasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Teman-teman, hari ini pelajaran pertama di dalam kelas 2 ya. Pelajaran pertama kita judulnya adalah orang tua wakil Allah di dunia. Coba ikutin Lause, katakan 1, 2, 3. Orang tua wakil Allah di dunia. Ada satu kata yang harus kita garis bawahi bersama-sama, adalah kata wakil. Apa itu wakil? Wakil itu artinya yang menggantikan. Contohnya nih, kalian contohnya Lause tidak bisa ngajar hari ini. Ketika Lause tidak bisa ngajar, ternyata ada yang menggantikan Lause ngajar. Contohnya ibu wali kelas kalian yang menggantikan. Nah, itu adalah pengganti. Wakil juga adalah pengganti. Contohnya kita juga punya wakil presiden, wakil wali kota, wakil gubernur. Dia melengkapi. Ya, presiden punya tugas, wakil juga punya tugas, dan dia juga bisa menggantikan tugas si presiden ketika presiden berhalangan. Nah, orang tua adalah wakilnya Allah. Apa maksudnya? Allah tidak kelihatan, tapi yang menggantikan Allah yang tidak kelihatan adalah orang tua. Nah, orang tua adalah wakil Allah di dalam kehidupan orang percaya. Papamu, mamamu adalah wakil Allah. Artinya papamu, mamamu menggantikan Allah dalam kehidupan kamu. Maksudnya apa? Lao Sejikyong, mungkin kalian semakin bingung jadinya. Maksudnya demikian. Tuhan ingin kalian hidup dengan baik. Tuhan ingin supaya kalian mengerti Tuhan, bertumbuh dengan baik. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah orang tuamu yang dekat dengan kamu. Nah, sebagai wakil Allah di dunia ini, orang tuamu punya tugas. Orang tua punya tugas yang pertama, harus membesarkan kamu, memberikan nafkah atau makan. Papamu bekerja atau mamamu bekerja, dapat duit, kemudian bisa beli makanan, beli pakaian untuk kamu, supaya kamu bisa pakai baju, bisa makan. Itu artinya orang tuamu memenuhi kebutuhan fisiknya kamu. Harusnya Tuhan yang memberikannya. Tuhan tidak kelihatan, Tuhan pakai orang tuamu. Itu artinya wakil. Kemudian orang tuamu juga yang menghibur kamu ketika kamu sedih. Mungkin kamu nangis waktu masih baby, digendongnya, dinyanyiinnya, sampai mungkin hari ini orang tuamu membawa kamu jalan-jalan supaya kamu senang. Artinya orang tua mengisi, memberikan hiburan dalam hidup kamu, sosial kamu, menjadi teman kamu, bawa kamu main. Kemudian fungsi atau peran orang tua atau wakil Allah, orang tua sebagai wakil Allah dalam hidup kamu adalah dia mendidik kamu menjadi anak yang sopan, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, dan anak yang mengerti Tuhan. Mungkin orang tuamu mengajak kamu berdoa, membawa kamu ke sekolah minggu, dan membawa kamu supaya kenal Tuhan. Nah, itu adalah peran orang tuamu. Jadi orang tuamu sebagai wakil Allah, dia memenuhi keperluan fisikmu, makan, minum, pakai, dan tinggal kamu. Kemudian orang tua kamu juga menghibur kamu, menjadi teman kamu, menemani kamu, dan
mendidik kamu. Dan orang tua kamu juga, dialah yang mengenalkan kamu tentang Tuhan. Mungkin kamu boleh berkata, saya tidak punya papa, saya tidak punya mama. Ada yang papanya meninggal, ada yang mamanya sudah meninggal, atau pergi meninggalkan kalian. Sekarang siapa yang mendidik kamu? Itulah wakil Allah. Apakah kamu dididik sama kakek kamu atau nenek kamu? Itu adalah wakil Allah dalam kehidupan kamu. Teman-teman, orang tua atau yang mendidik kamu adalah wakil Allah. Dia menggantikan Allah. Apa yang harus kamu lakukan terhadap dia? Kalau kalian punya Alkitab, kalian boleh buka. Kalau tidak punya, dengarkan Lause bacakan Alkitab untuk kalian di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah teman-teman, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu apa? Apakah begini? Hormat? Bukan. Menghormati orang tua artinya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk taat sama orang tua. Karena orang tuamu seperti Tuhan loh, menggantikan Tuhan. Kamu harus taat sama dia. Ketika contohnya orang tuamu menasihatkan kamu, nak ayo belajar, kamu belajar. Nak makan. Menghormati orang tua artinya kita taat sama orang tua. Menghormati orang tua juga artinya tidak boleh melawan orang tua. Apalagi marah sama papa, marah sama mama, tolak pinggang, kita bicara kasar. Nah itu namanya kurang ajar. Tidak boleh. Alkitab mengajarkan kita tidak boleh kurang ajar, tidak boleh melawan orang tua. Kita harus menghormati orang tua, dengarkan orang tua, nasihat orang tua, dan ikutin apa yang orang tua katakan kepada kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak yang pintar. Alkitab yang tadi kita baca berkata juga, kalau kita menghormati orang tua, maka kita akan diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Bagi orang yang menghormati orang tua, akan diberkati. Teman-teman mau diberkati, mau sehat, mau umur panjang, hormatilah orang tuamu. Jadi hari ini kita belajar orang tua adalah wakil Allah, dan kita sebagai anak harus menghormati orang tuamu. Oke? Nah, Lause memberikan tugas kepada kalian. Kalian buka halaman yang ke-7 buku agamanya kalian ini, halaman ke-7. Kalian coba jawab yang nomor 1 ini, kegiatan 3, judulnya kegiatan 3. Kalian jawab aktivitas untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Apa saja yang orang tuamu sudah lakukan supaya kamu bisa kenal Tuhan? Contohnya mengajak berdoa bersama saat bangun tidur. Nah, kalian jawab 2, 3, 4, dan 5-nya. Kalian jawab sendiri. Apa yang sudah orang tuamu lakukan dalam hidup kamu? Mengajak kamu apa saja supaya bisa kenal Tuhan? Ngajak ke gereja kah? Ngajak kamu ke gereja atau apa? Ya? Apa yang orang tuamu lakukan? Yang kedua yang harus kalian lakukan ada kegiatan 4, mengasosiasi. Nah, apa saja yang harus kamu lakukan sebagai hormat kepada orang tua? Apa saja yang harus kamu lakukan sebagai hormat kepada orang tua? Contohnya tidak melawan ketika orang tua menyuruh untuk belajar. Apalagi contohnya sebagai kamu menghormati orang tua. Kalian jawab, kerjakan kegiatan 3 dan kegiatan 4. Setelah kerjakan, kalian fotokan kepada Lause, kirim lewat WA. Fotokan ataupun diketik di WA juga boleh, orang tua ketikin, kirimkan ke Lause. Kemudian kalian hafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan yang ada di sini
penutup ada tulisan ayat hafalan halaman ke-8. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kalian hafalin, kalian kirimkan ke Lause. Efesus 6 ayat 1. Oke? Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menolong kami, memimpin kami belajar bersama. Kami serahkan apa yang sudah kami pelajari kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tuhan berkati.